seusia saya waktu SD, pasti pernah itu merasakan hukuman dari guru itu dijewer telinganya. Ya, dijewer guru itu, saya pernah dijewer karena tidak mendengarkan perintahnya. Kalau anak milenial sekarang ini tidak pernah dijewer, makanya budek kabeh. Bukan kekerasan dijewer itu, untuk supaya tahu dan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak didengarkan dengan baik gitu. Ya, tapi triknya guru kan macam-macam tuh menjewer atau orang tua itu. Ada yang di atas, ada yang di tengah jewernya, ada yang ditarik di bawahnya dan sebagainya. Ya, supaya tahu tidak hanya mendengar tetapi mendengarkan. Ini ya memang beda manusia dengan binatang-binatang yang lain secara antropologis itu. Kalau sama-sama mendengar ya sama. Burung itu juga mendengar. Tikus itu ya mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu, mencermati sungguh dan mengolahnya dengan hati dan dengan perhatian itu manusia. Tapi bisa juga kita hanya mendengar dan tidak mendengarkan gitu. Hari ini Yesus berbicara mengenai bagaimana sabda Tuhan itu ditaburkan ke dalam kehidupan manusia itu ya. Ada yang mendengarkan, ada yang mendengar dengan mendengar dan mendengarkan saja. Ada yang begitu saja menerima dengan senang tapi lupa kemudian ya, tidak mengerti. Ditaburkan di tepi jalan dan kemudian diambil oleh iblis gitu ya. Ini sama, kemudian diambil begitu saja dan tidak mengerti memang. Dulu itu pada saat misi itu banyak yang ingin jadi Katolik itu juga begitu, ikut pelajaran gitu. Tapi mungkin tidak mengerti itu. Ya akhirnya sabda Tuhan diambil oleh iblis, diganti yang lain gitu. Ada yang mendengarkan sabda Tuhan ya jatuh di tanah-tanah yang berbatu gitu. Juga pada saat mengalami himpitan, tekanan, ya, ancaman dan sebagainya juga kemudian murtad gitu. Tidak sungguh ditumbuhkan, meskipun sudah berakar tapi tipis sekali. Ada yang juga digambarkan mendengarkan sabda Tuhan tetapi dengan ya kondisi tanah yang dengan semak belukar gitu. Digambarkan begitu. Bagaimana dengan semak belukar itu? Takutnya bersaing dengan tumbuhan yang lain, dengan semak ini dan kalah akhirnya benih. Digambarkan ya mendengarkan tapi ya kemudian karena kecemasan dan ketakutan atau godaan-godaan akan harta dunia ini lalu kemudian itu hilang. Gitu. Tapi ada yang tumbuh di tanah yang baik dan mendengarkan betul dan mengerti digambarkan oleh Yesus begitu kan. Lalu kemudian tumbuhnya juga tidak sama Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Yang penting itu tumbuh dengan baik, karena diterima dengan keterbukaan hati. Gitu. Kita itu dipanggil untuk menjadi tanah yang baik, untuk terbuka kan sabda Tuhan ini dalam kondisi apapun. Dan itu akan disesuaikan sungguh dengan kemampuan dan kekuatan kita sehingga tumbuhnya itu ya sesuai dengan kemampuan kita asal kita itu terbuka gitu. Maka digambarkan dalam bacaan pertama kita biasa sabdaku tidak akan sia-sia, dia akan terus memperjuangkan untuk memperoleh hasilnya gitu ya. Dalam bacaan kedua untuk kita sendiri kita juga terbuka sebenarnya dipanggil untuk berjuang untuk sungguh menghayati sabda ini. Makanya digambarkan di situ Roh Kudus dicurahkan kepada kita meskipun kita ini dalam kondisi yang tidak sungguh-sungguh sempurna gitu. Untuk supaya terus memperjuangkan sabda Tuhan ini tumbuh dengan hati yang terbuka dengan mendengarkan sungguh. Kalau orang mau mendengarkan dia akan jalan sendiri karena kita itu menghargai kekuatan dari sabda Tuhan itu yang dibawa oleh Roh Kudus ini. Nah, tantangannya apa buat Anda dan saya di zaman milenial ini? Tantangannya itu kita setiap hari di HP Anda itu terima terus sabda Tuhan itu. Renungan-renungan singkat, ya, nukilan sabda ini, kitab ini, macam-macam sabda Tuhan dan sebagainya. Tiap hari dari grup-grup kita itu. Ya, tapi masyarakat ini, manusia ini, kita ini tidak berubah sama sekali. Dulu tidak ada itu. Kalau mau buka kitab suci baru mendengar sabda Tuhan. Sekarang itu disodori. Sabda Tuhan itu jadinya murah gitu. Kayak jajan pasar. Murah sabda Tuhan itu.
Lalu lalang begitu saja, Anda buka HP, Anda buka grup, langsung ada nasihat-nasihat Injili dan sebagainya. Bukan hanya orang Katolik loh. Saya ini di FKUB Jatim, ya. Saya tanya ke teman-teman Buddha juga begitu, di Hindu juga begitu, di Muslim juga begitu, di Konghucu juga begitu. Tiap hari sini renungan-renungan macam-macam, tapi nggak ada perubahan, nggak ada pertobatan. Ini zaman apa sebenarnya menghadapi sabda Tuhan ini? Kalau begitu menurut saya Tuhan Yesus perlu menambahkan lagi perumpamaannya. Ini sabda Tuhan yang benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan angin dan debu. Gorong mencelok, wis liwat. Belum berakar, lewat begitu aja. Riwa-riwi. Seperti zaman ini ekonomi tanpa bobot ya. Kita tidak perlu banyak bawa uang kalau mau ke mall dan sebagainya, cukup gesek tuh scan barcode gitu. Sabda Tuhan itu tidak ada bobotnya sekarang ini. Sabda ringan, nggak antep blas. Yang salah siapa? Apakah HP-nya? Apakah kemudian yang salah ini grupnya? Yang salah apa yang membuat? Enggak. Yang salah itu kita manusia yang menerimanya itu. Kita nganggapnya ini ya begitu saja, enggak nerima. Lalu seperti apa? Dianggap seperti hiburan. Ya sabda ini menghibur saya. Yang ini ya teguhan. Kita kok koncoku paling ngono tok ae. Wah iki biasa iki. Wah iki gak nyantol iki. Lewat riwa-riwi begitu. Sehingga enggak ada sabda yang masuk itu. Kita enggak pernah jadi tanah yang baik. Kita hanya menikmati semu saja, sebentar lewat. Enggak ada akar yang tumbuh, itu enggak ada. Nah, Bapak saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kembali. Loh bagaimana romo, kan kakean itu harus romo, kakean itu sabda Tuhan kemana-mana itu ambil satu saja yang sungguh didalami. Makanya seperti Lexio Divina itu hanya mengambil satu ayat, satu nas, tapi yang sungguh dihayati setiap hari, terbuka, aku mau menghidupi. Makanya kemudian akan tumbuh itu. Tapi hanya sebagai informasi dan hiburan, sabda Tuhan akhirnya untuk umat ini, umat Katolik, umat siapapun itu lalu jadinya tidak berbobot sama sekali. Lalu mana yang berbobot? Apa yang menancap? Ya minat-minat kita, keinginan-keinginan kita, karep-karep kita, itu aja. Nek cocok dijupuk, nek gak cocok dibuat. Kita tidak pernah tumbuh sungguh serius menghargai Tuhan dengan sabdanya. Semoga hari ini kita merasakan sungguh kekuatan Roh Kudus, menyiangi kembali, membongkar hati kita. Kita bisa merenungkan dalam diri kita, ya, sejauh ini saya ini suka tipe tanah yang bagaimana sih dalam hidup kita itu. Saya ini ternyata tipe tanah yang jenis apa sih gitu. Supaya kita kemudian bisa dari situ terbuka atas sabda Tuhan sehingga kekuatan Roh Kudus menguatkan kita untuk mendalaminya, memberikan buah-buah yang berlimpah, menguatkan kita di tengah tantangan di milenial ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.